Hai Sobat Level Up, welcome back to our channel. Kali ini kita belajar matematika. Jika kalian suka video ini, subscribe, comment, and like supaya kami semakin semangat berbagi ilmu ya. Oke, kali ini kita belajar mengenai integral aljabar substitusi. Nah, ini bentuk umumnya ya. Jadi biasanya pakai variabel U. Jadi ini kalau misalnya kita lihat bentuknya jadi seperti integral aljabar biasa ya. Jadi nanti kalau misalnya pangkatnya n, berarti nanti dia ditambah 1 dengan di depannya ada 1 per. Biar kalian lebih paham, kita langsung ke contoh aja ya. Nah, di contoh nomor 1, jadi kalau misalnya seperti ini bentuknya, dia kelihatan seperti integral perkalian ya. Nah, integral kalau misalnya dalam bentuk perkalian, itu kita harus kali masuk ke dalam dulu ya, baru nanti kita integral satu-satu. Dan ini kalau misalnya pangkatnya 7 bagaimana? Sangat panjang kan? Jadi inilah gunanya integral substitusi. Jadi triknya di sini adalah kita coba mengambil variabel u dari yang rumit. Jadi misalnya seperti ini ada x plus 3, di sini ada x kuadrat plus 6x plus 3. Pasti kita sepakat bahwa ini yang paling rumit ya. Oke, jadi dia adalah u-nya. Lalu kalau misalnya ini sudah sebagai u ya, trik berikutnya adalah pangkat ini jangan kita ambil ya. Jadi pangkat yang di luar sini atau pangkat dari yang paling rumitnya ini jangan diambil. Kalau misalnya ini ya diambil, memang kan ini dalam kurungnya ya. Jadi pangkat di luar kurungnya jangan diambil. Selanjutnya kita turunkan du per dx. Jadi ini kalau misalnya diturunin kan 2x plus 6 ya. Lalu kita buat jadi dx sama dengan ya, ini dx pindah ke sana, berarti 2x plus 6 oper ke bawah. Nah, seperti itu. Oke. Jadi sudah dapat du per 2x plus 6. Jadi tinggal integral x plus 3 dikali u pangkat 7 dikali dx. Dx-nya adalah du per 2x plus 6. Syarat dari integral substitusi bahwa yang variabel di sini tuh nggak boleh variabel lain selain u. Jadi kalau misalnya kita sudah pakai u, di sini nggak boleh ada variabel x lagi. Lalu berikutnya biasanya yang di sininya itu kita bisa coret. Contohnya kayak gini. Ini x plus 3, ini 2x plus 6. Memang berbeda. Tapi ketika kita buat jadi seperti ini, nah jadi sama kan, bisa coret ya. Ini kan kalau difaktorin jadinya 2 buka kurung x plus 3. Lalu setelah dibuat seperti ini jadi seperti integral aljabar biasa deh tuh ya. Jadi nanti di sini jadi u pangkat 8, berarti di depannya ada setengah dikali dengan 1/8 ya. 8 ini jadi pembagi, setengah ini ya biarin ada di situ, plus c. Lalu kalau misalnya kita lanjutkan jadinya 1/16. Jangan lupa di soal itu tidak ada mengenal variabel u. Jadi kita balikin, u itu siapa? Nih. Ya, jadi x kuadrat plus 6x plus 3 pangkat 8 plus c. Nah, di nomor 2 ini kalau dilihat berarti pasti kalian juga sepakat yang rumit yang ini. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut, yang nomor 2 ini kita buat jadi bentuk perkalian ya. Jadi hindari bentuk pembagian deh, kalau saran saya begitu. Jadi nanti ini integral x dikali 1 min x kuadrat pangkat setengah. Min setengah ya. Karena di bawah kalau naik ke atas jadi pangkat minus. Lalu seperti yang tadi saya bilang, u-nya adalah yang rumit 1 min x kuadrat. Pangkat jangan diambil ya, yang min setengah ini. Jadi ini du per dx sama dengan min 2x. Oke. Jadi ini dx sama dengan du per min 2x. Lanjut kita integral x dikali u pangkat min setengah ya, karena ini sudah jadi u sekarang ya. Lalu dx-nya berubah jadi du per min 2x. Oke. Jadi ini bisa kita coret x-nya. Jadi ini integral min 1/2 dikali u pangkat min 1/2 du. Nah, udah tidak ada variabel lain selain u kan. Jadi kita tinggal integralin sekarang nih.
pangkat min setengah ini kalau ditambah 1 jadinya pangkat setengah ya. Berarti di depan ada 1 dibagi setengah. Oke. Lalu min setengah ini ya jangan dilupakan, ada dia di depan sini ya, plus C. Nah ini min 1/2 dikali 1 dibagi setengah 2 ya, dikali lagi sama U nya kita balikin ya ke soal ya, yang 1 min X kuadrat. 1 min X kuadrat pangkat setengah plus C. Atau kalau misalnya sudah dicoret jadinya ini ada minus ya, minus akar, karena ini pangkat setengah itu kan akar ya, 1 dikurang X kuadrat plus C. Oke, kita ke nomor 3. Bagaimana kalau misalnya bentuk integralnya kayak gini, jadi angka atas nggak ada, ya nggak apa-apa, ini juga bisa dengan substitusi. Jadi di sini U nya adalah 5X plus 4 du per dx sama dengan, nah ini kalau misalnya kita turunin 5 ya, berarti dx sama dengan du per 5. Oh iya, seperti yang tadi ya, sebelumnya ini pembagian kita naikin ke atas dulu, jadi integral 5x plus 4 dipangkat min 1 dx. Ya, sekarang kita masukin, berarti nanti ini jadinya integral U pangkat min 1 dx berubah jadi du per 5 ya, jadi ini kita masukin U nya ini ya, pangkat min 1 dx nya berubah jadi du per 5. Nah di sini integral yang kalau misalnya pangkat min 1 itu bagaimana, karena kan nggak mungkin ini tambah 1 jadi pangkat 0 ya. Untuk info, jika pangkat min 1 di integral hasilnya adalah ln. Oke, di sini jadinya 1/5 kita boleh keluarin ya, integral U pangkat min 1 du. Nah di sini kalau misalnya U pangkat min 1 di integral tadi yang saya bilang ya, dijadikan ln, jadi tulisannya seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya, integral dari yang pangkat min 1 jadinya ada ln dan penulisannya seperti ini. Kalau ada 1/5 ya udah tulis aja 1/5 nya di depannya. Dan jangan lupa dikembalikan ke dalam variabel yang X lagi ya, karena kan tadi di soal tidak ada U. Oke, yuk kita ke nomor 4. Nah di nomor 4 ini berarti yang rumit ini ya, 9 min X kuadrat. Jadi U nya adalah 9 min X kuadrat. Ingat pangkat setengah ini atau akar ini jangan ditulis ya, jadi tulis dalamnya aja. Lalu kita turunin du per dx sama dengan min 2x. Seperti tadi kita buat jadi dx sama dengan, jadi di sini integral 2x dikali u pangkat setengah dikalikan dengan dx berubah jadi ini ya, du per min 2x. Nah ini kita coret deh. Jadi di sini kalau misalnya pakai integral substitusi, variabel yang di dalam sini hanya boleh U aja, jadi X ini harus hilang, dan cara metode penghilangannya seperti ini. Berikutnya, jadi integral min U pangkat setengah du. Dan kalau misalnya ini kita integral jadinya U pangkat 3/2 ya, karena ini setengah ditambah 1 jadi 3/2, lalu depannya ada 1 pernya, jangan lupa minusnya ya. Nah kali ini kita nggak pakai plus C karena sudah ada batasan 2 dan min 2. Lalu 1 dibagi min 3/2 jadi min 2/3 dikalikan dengan U nya kita kembalikan ya, 9 min X kuadrat pangkat 3/2 dengan batasan 2 dan min 2. Sekarang kita masukin deh 2 ke dalam X ini ya, ini min 2/3 saya taruh luar. Jadi ini sini ada 9 dikurang 2 dikuadrat 4 ya, pangkat 3/2 dikurang dengan 9 dikurang min 2 dikuadrat, min 2 dikuadrat tetap 4 ya, pangkat 3/2. Nah kalau misalnya kita lihat ini sama ini kan sama ya, berarti kalau dikurangin habis dong atau 0. Jadi 0 dikali min 2/3 deh, dan hasilnya adalah 0. Oke, berikutnya adalah integral parsial ya, bentuknya itu seperti ini. U belakangnya jadi dv
sama dengan ini kalau misalnya hasil integralnya kayak gini ya, UV dengan dikurang integral V du ya. Dan untuk info, ini kita baru bisa selesai ketika dia benar-benar sudah bisa diintegral. Jadi kalau misalnya dia belum bisa diintegral, lanjut terus parsialnya sampai selesai. Integral parsial itu kapan dipakainya? Kalau misalnya kita pakai integral substitusi macam ini tuh tidak bisa dibuat. Misalnya kayak gini. U-nya di sini kita pasti tahu 1 plus X ya. Du per dx hasilnya adalah 1. Nah, di sini kalau misalnya hasilnya 1, kan ini dx sama dengan berarti du per 1 ya. Lalu kalau misalnya kita integral jadinya x u pangkat setengah du per 1. X ini akan hilangnya dengan cara seperti apa? Nggak bisa kan? Maka dari itu kita pakai integral parsial. Salah satu caranya adalah ini ya. Karena tidak bisa, jadi ini saya hapus ya. Oke, berikutnya lagi kalau misalnya parsial kayak gini ya, ada U, ada dv. Gimana cara nentuinnya? Yang U itu kita pakai yang bisa ngasilin 0 kalau misalnya kita turunin. Nah, ini X, ini akar. Kalau ini X, yang ini kan pangkat setengah ya. Kalau X ini kalau kita turunin jadi hasilnya 1, diturunin lagi hasilnya 0. Berarti dia U-nya. Kenapa bukan yang ini yang jadi U? Karena kalau misalnya pangkat setengah dikurangin 1 atau diturunin kan hasilnya pangkatnya jadi min setengah. Diturunin lagi jadi pangkat min 3/2. Kapan jadi pangkatnya hasilnya 0? Ya, jadi itulah triknya untuk kapan kita bisa nentuin U. Nah, sekarang kita U-nya berarti udah tahu yaitu X. Berarti dv-nya adalah 1 plus X pangkat setengah. Nah, ini kenapa disebut namanya integral parsial? Karena ada yang satu diturunin, bagian yang lain diintegral. Kayak gitu ya. Jadi ini du per dx-nya adalah 1. Jadi du sama dengan dx. Oke, sudah. Sekarang dv. Nah, dv supaya jadi v, kan ini maunya jadi v ya. Berarti ini harus diintegral. Nah, ini kalau misalnya kita integral, pangkat setengah pasti jadi pangkat 3/2 ya. Di depannya berarti ada 1 pernya. 1/3/2 berarti kan jadi kebalikannya 2/3 ya. Lalu jangan lupa yang di dalam sini kamu turunin, lalu juga jadi 1 pernya. Di sini 1 plus X diturunin hasilnya 1. Jadi di sini saya tulisnya 1/1. Oke, kalau ini 1 plus 2X diturunin kan hasilnya 2. Jadi di depan sini nanti ada keluarnya 1/2. Itu hanya trik aja. Jadi kamu nggak usah pakai integral yang UDU. Sebenarnya apa yang saya jelaskan itu adalah bentuk sederhana dari penggunaan integral substitusi. Yuk kita lanjutin. Jadi di sini sekarang nilai U-nya adalah X dikalikan dengan V. V-nya itu ini ya, 2/3 1 ditambah X pangkat 3/2 dikurang dengan integral V lagi, berarti ini ya, 2/3 1 ditambah X pangkat 3/2 dikali DU. Nah di sini DU-nya apa? DX. Oke, sekarang kita lanjutin. Ini jadi 2/3X 1 plus X pangkat 3/2 dikurang. Nah ini kalau misalnya kita integral jadinya 1 plus X pangkat 5/2 dong ya. Karena 3/2 ditambah 1 hasilnya adalah 5/2. Di sini 2/3-nya tetap ada. Lalu yang 1 pernya 5/2 ini ya. Jadi 2/5. Dan turunan dari 1 per X adalah 1. Jadi tetap biarin aja 1/1, nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Plus C. Dapat deh ini hasilnya ya, 2/3X 1 plus X pangkat 3/2 dikurang 4/15 1 plus X pangkat 5/2 plus C. Ini adalah salah satu metode integral parsial. Untuk integral parsial
Sebenarnya ada juga cara yang menurut saya ini cukup mudah. Caranya seperti ini ya, hasilnya sama kayak yang ini. Oke, nah sebelah sini kayak yang tadi namanya parsial, berarti ada yang separuh turun, separuh integral. Yang turun itu yang bisa kita ngasilin jadi 0. Yang ini ya, X ya. X diturunin jadi 1, lalu turunin jadi 0. Oke, sekarang yang integral berarti yang belakangnya. Yang 1 plus X pangkat setengah. Nah ini kita integralin jadinya 1 plus X pangkat 3/2, di depannya berarti ada 1/3/2, yaitu 2/3 ya, kita balik kalau misalnya pecahan, dikalikan dengan turunan dia adalah 1/1 ya, turunan dari 1 plus X 1/1 ditulis di sini, atau hasilnya adalah 2/3 1 plus X pangkat 3/2. Lalu berikutnya lagi kita integralin sampai ada ketemu yang sebelah sininya 0. Jadi kalau misalnya sini belum 0, ini lanjut terus. Nah, maka dari itu, jadi di sini itulah fungsinya. Kenapa yang bisa turun harus hasilnya ada 0 ya, supaya kita tahu kapan berhentinya. Oke. Jadi ini kita lanjutin lagi, 1 plus X pangkat 3/2 diintegral lagi, pangkatnya naik lagi jadi 5/2 ya. Berarti depannya ada 2/3 dikalikan sama 2/5 sama 1/1 ya, atau hasilnya adalah 4/15 1 tambah X pangkat 5/2. Nah setelah itu gimana cara masanginnya? Cara memasangnya itu kayak gini ya, jadi dikali menurun. Oke, dan ada plus min. Nah itu berlaku terus kayak gitu ya, plus min plus min plus min. Karena ini berhentinya sampai sini, berarti minusnya cukup sampai sini aja. Ini kita kalikan ya, X dikali 2/3 ini jadinya 2/3 X 1 plus X pangkat 3/2, lalu 1 dikalikan 4/15 ketemu minus, jadinya minus 4/15 1 plus X pangkat 5/2 plus C. Nah sama kan hasilnya. Oke, ini penjelasannya. Nanti berikut lagi ada soal latihan, kalian coba latihan. Untuk kunci jawaban bisa lihat di kolom deskripsi ya. Terima kasih sudah belajar bersama di channel kami ya. Ingat untuk subscribe, comment, and like, serta juga boleh bantu share ke teman-teman kalian. Nantikan video kami berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa.